Nice kan? Nice. Nice. Scan lagi. Oke, udah. Yo, what's up, kembali lagi dengan saya Simturinoso dan saat ini kita akan masuk ke dalam section API asal program Intense Part 4. Berhubung sekarang tanggal 2 ya. Recordnya ini tanggal 2 dan kita tahu ya, tanggal 2 Mei ada Hari Raya Idul Fitri dan kita libur ya. Liburnya dari pemerintah katanya tanggal 29 sampai tanggal 6 ya. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Berhubung sekarang Hari Raya dan saya lihat di channel saya ini ada yang spesial, yaitu angka yang baik 100 ya, 100 subscriber. Biasa aja sih. Oh iya. Ya, kita celebrate aja, kita celebrate. Celebrate-nya kita akan bikin tutorial ya. Yang kemarin kan saya bikin tutorial tentang sebagai 3D animated poster yang di sini ya. Nah, kemarin itu kan bikin kayak gini ya. Image targetnya dan Nah, jadi animasi. setelah video itu upload dan ternyata ada yang komen, Kak, kalau misalkan animasinya 2D dibikin kayak gimana gitu ya. Dan akhirnya tak jawab kayak gini, bisa dong ya pakai sequence image gitu. Jadi saya akan bikin video tutorial tentang animated poster tapi pakai 2D. Ya, sebelum itu kita harus tahu ya 2D-nya itu apa. Jadi waktu komentar tadi ya, yaitu mau bikin animasi, tapi kan animasinya itu kan 2 dimensi. Dan 2 dimensinya itu saya sarankan pakai image sequence. Dan ada yang komen kalau pakai After Effects itu bisa atau enggak? Tentu saja bisa. Kalau mau di export ke animated sequence, tapi untuk sebagai R nggak bisa untuk import video kan ya. Jadi mending pakai image sequence saja. Nah, ini tak contohin, jadi pakai Adobe After Effects ya. Di AE ini bisa export image-nya. Jadi maksudnya videonya diekspor jadi image sequence. Jadi image sequence itu kayak kumpulan gambar-gambar gitu. Jadi per frame dipetakan satu-satu, 1, 2, 3 sampai frame-nya terakhir gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya punya template kayak gini. Nah, ini template download di Envato ya. Dan kalau di play itu kayak ya lemot gini ya. Ya, maafkan device saya yang kurang ya mungkin ya. Misalkan kita mau export ini kan pakai After Effects, kita bisa pakai Ctrl M. Nah, di sininya di bawah sini ya. Ada 2, tak hapus 1 aja. Oke, sini ada base setting ya. Base setting ini sesuaikan di keperluan kalian ya. Berhubung ini kan filter, jadi filter itu untuk Instagram itu maksimal 4 mega ya. Jadi usahakan kalau misal export sequence itu kan image-nya banyak coy. Jadi dikompres lebih sedikit ya. Frame rate-nya diturunin. Ini kan 30. Misalkan kita pakai 15 aja. 15 aja udah cukup coy. Udah lumayan lah, nggak terlalu itu. Dan resolusinya nggak usah HD dong, nggak usah terlalu HD banget. Kita pakai half atau third aja. Saya pakai third saja, mungkin lebih oke. Karena kan nanti cuma AR doang, AR-nya juga kecil kita. Oke, kemudian kita output modulnya, kita klik. Nah, di formatnya ini kita langsung ganti ke JPEG sequence. Sebenarnya kalau misal tembus pandang, kalau mau ada transparannya bisa pakai PNG sequence. Nah, berhubung ini videonya nggak ada tembus pandangnya, oke, aku pakai JPEG aja. JPEG-nya udah tak klik, oke, tinggal oke. Nah, jadi di sini nanti ada output to ya, trailer_HD, trailer HD, kemudian ada kurung kotaknya, ada pakar-pakar. Nah, pakar-pakar ini sebenarnya frame ya. Jadi nanti itu yang di convert ya. Ini sebagai contoh ya. Nah, contohnya kayak gini. Ada 000, ada 01, 2, 3 sampai seterusnya sampai frame-nya habis. Seperti itu. Itu image sequence. Kalau udah langsung tinggal render. Klik, tinggal tunggu. Oke, ini ya yang udah tak siapin. Di frame-nya ada sampai 120. Oke, ini udah tak siapin. Nanti tinggal cek link di deskripsi. Oke. Sekarang bahan-bahannya udah siap, After Effects-nya udah kita ekspor tadi, image sequence-nya. Sekarang tinggal bikin AR-nya. AR-nya pakai Spark AR dan sekarang saya pakai versi 136.
Oke. Mungkin video ini kalau kalian lihat mungkin udah lebih update lagi. Nggak apa-apa, nggak terlalu beda harusnya. Oke, create new. Pakai RStudio, create new, kita pilih pakai 3D animated poster. Klik dan tunggu sebentar. Oke, ini ya dia tampilan awalnya. Oke, page editornya ada di sini ya. Kita nggak perlu mengotak-atik ini karena ini sudah template ya. Jadi nggak perlu kita otak-atik, nggak perlu kita rubah. Yang perlu kita rubah itu yang ini, coy. Nah, ini kan video library-nya kosong nih. Harusnya kayak gini ya. Tapi kalau kalian bikin image poster, jadi mending kalian install pakai AR di HP. Pakai AR player nih. Sih. Tuh. AR player di Google Chrome di Play Store ada. Oke, langsung aja untuk targetnya. Ya. Ada teksturnya. Kalau kita klik di sini target tracker, di sebelah kanan ini kayak properties gitu. Nah, propertiesnya itu ada tekstur dan teksturnya ini replace me ini. Dia nggak attach replace me, dan replace me ini harus kita ganti. Oke, kita ganti pakai apa ya? Nah, kita bisa lebih simpelnya ya. Saya mau pakai QR code aja deh, gitu. Ya, kita pakai QR code aja ya, QR code generator gitu. QR code itu lebih gampang, lebih simpel ya. Jadi kalian tinggal ketik apa gitu. Misalkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kita. Oke, ini ya. Udah dapat ya, tinggal kita save as image. Oke, kita taruh di project kita. Oke, kita udah download ya. Ini jadi trackernya ini nanti ya. Tinggal kita masukannya itu jangan pakai plus, tapi di replace me aja. Diklik kanan langsung replace, klik kanan replace. Nah, kita pakai trackernya ya, yang ini yang lama, pakai tracker yang tadi. Selesai. Nah, ini ada compressing ya. Kalau setiap upload itu pasti ada compressing. Nah, misal kalau compressingnya lama gitu, kalian pede kalau file ini sebenarnya kecil tapi compressingnya itu lama, biasanya pakai AR itu sering kayak gitu, dan itu yang bikin aku kesel. Bugnya itu nggak selesai. Oke, delete me-nya ini bisa kita delete. Kita mau import foto ya, upload from computer. Ini yang kita export tadi, ini kan sudah saya sediakan image sequence-nya. Open, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini dia. Nah, compressingnya ini pasti compressing satu-satu. Dan ini kalau compressing jalan kayak gini, kita lihat ya, max resolutionnya itu 1024 lah. Ya, dan ini yang bikin saya kesal ya. Jadi kadang itu filenya lebih gede. Nah, on device jadi 60 mega ini kayak gini. Ini kenapa coba? Aku nggak tahu, ini sebagai AR-nya yang agak aneh sebenarnya. Ya padahal itu automatic ya, harusnya kan lebih oke. Kita ganti non aja ya. Non biar lebih. Nih, downloadnya. Lihat downloadnya 2 mega. Tadi kalau automatic dia bisa sampai 12 loh. Tadi sampai 20 berapa? Puluhan lah. Oke, kita non aja. Nah, kan ini udah diimport kayak gini. Tinggal seleksi semuanya. Oke, kita ke atas, seleksi pakai shift, klik. Nah, udah diseleksi semuanya. Sebelah kanan ini ada tipenya. Nah, tipenya itu bisa diganti. Kita pakai texture sequence karena ini sequence gitu. Oke, langsung aja. Sebenarnya kita bisa bikin pakai sprite sheet juga ya. Sprite sheet itu jadi kayak kumpulan satu gambar gitu, satu gambar gede, tapi bisa ada kotak-kotak gambar masing-masingnya gitu. Jadi dipotong berdasarkan dimensi yang sesuai. Nanti contohnya ya biar saya tampilkan sini. Seperti itulah sprite sheet. Oke, dan ini sudah jadi texture sequence. Oke, sudah kayak gitu, kita akan tambahkan animation sequence.
animation sequence-nya. Nah, ini namanya bisa diganti atau tidak terserah Anda. Teksturnya kita ganti pakai render yang tadi yang sudah kita upload dan sudah kita import. Sudah diganti. Nah, sekarang drag here-nya kita klik kanan, add object, kemudian plane. Aku kecepatan apa enggak ya? Tak tunggu. Ngapain aku nunggu? Kan bisa di pause. Oke, plane-nya ini. Oke, plane-nya ini tambahkan material. Jadi diklik plane-nya dulu, kemudian di sebelah kanan ada materialnya. Kemudian kita create material baru. Oke, untuk namanya bisa kalian ganti atau tidak terserah kalian. Oke, di material ini kita klik ya, di sebelah kiri bawah aset ini kita klik. Nah, biar nanti propertiesnya ada tampil di sebelah kanan. Kemudian kan ini ada standard, ada flat, ada ini ya kita pakai standar aja. Nggak usah dipilih-pilih, itu shader type-nya. Kemudian di shader propertiesnya itu ada texture. Texturnya kita bisa ganti ke animation sequence. Nice, like that. See what different here? Ya, jadi ini animasinya ya. Kenapa komposisinya kayak gitu ya? Kita lebihkan ke ini. Nah, biar kelihatan jelas. Kemudian kita skill aja, skill. Yang diklik sini ya. Jadi ini ada rotation, ada move, rotation, ada skill di atas ini. Oke, kita arahkan ke tengah-tengah persis yang ada kotaknya itu. Kita klik, kita seret biar gede. Nah, tapi kan ini berhubung resolusinya tadi kalau nggak salah ini resolusinya HD ya, jadi kalau dibikin kotak gini kan agak jelek. Jadi kita stretch saja sebelah kanan pakai sumbu apa ini, X kah, sumbu X ya, ya benar. Scale sumbu X udah kelihatan bagus. Oke, mantap, udah tinggal kita tes. belum Nanti kita akan kasih sentuhan sounds ya, biar lebih oke. Oke, kita tes dulu ya. Kan saya sudah pakai ini, Spark AR Hub, Spark AR Player. Nah, Spark AR Player ini udah diinstal di HP saya, udah pakai kabel datanya udah nyambung di PC. Oke, kita tes on device. Nah, sebelah kiri itu ada call L29, itu HP saya udah terdetek. Oke, tinggal kita send. Nah, sendnya mungkin ada loadingnya sebentar. Loadingnya itu nge-build apa ya bahasa Indonesianya, nge-build ya, membangun. Pokoknya nge-package program si Spark AR-nya kemudian agar bisa masuk ke dalam device ini dan bisa dijalanin ke aplikasi Spark AR Player. Oke, kita tunggu. Suwe anjir. Suwe. Oke, what the boy. Oke, lama itu karena ini ya. Ada satu proses ini yang nggak selesai. Ini compressing. Kenapa kok compressing padahal ini udah tak ganti loh. None. You don't need to compress it anymore, but you still. Jadi poster Spark AR ini bikin ngeselin. Jangan panik. Oke, tinggal kita save aja. Kita buka ulang ya, oke. Masih dong jangkrik. Oke, udah ya, udah enggak ya? Tadi tak manual langsung tak non, udah enggak? Oke, dasar Spark AR. Ini kok automatic ya? Udah tak kasih non loh padahal. Non, nggak perlu kalian mengkompres ya. Udah tak kompres sendiri, udah oke. 2 mega itu udah oke ya. Misal kadang aku pakai Spark AR itu, keselnya gitu. Oke, langsung kita send ya. Kita send buildnya mana ini? Oke, ini udah. Sorry, belum tak rekam ini sih. Ya, HP gue belum tak rekam. Bentar. Oke, ya ini udah tak rekam dan sekarang tinggal kita tes di replace me ya di sebelah sana tuh, pojok kiri. Oke, kita coba. Boom. Ya, nice. Nih, kalau misal kenapa kok jitter ya? Kalau nggak tahu jitter itu gerak-gerak itu, gerak gitu.
Nah, itu karena mungkin kamera kalian jelek ya. Kamera kalian jelek ya. Saya tidak menyalahkan ya. Atau mungkin program AR-nya kurang oke. Program AR-nya si Spark AR gitu. Ini masih di develop kan. Ini sebenarnya udah oke lah, ini udah bagus. Oke. Nah, gitu aja, kita akan lanjut tahap selanjutnya.